ingat Allah, zikrullah hidupkan jiwa abadi. Punten, sebutkan namanya dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buya Syakur, saya Khotibul Umam Wiranu dari Depok. Saya sebenarnya mau sowan saja ke Buya. Jadi habis sholat Isya tadi saya kirim Fatihah 7 kali untuk Buya. Mudah-mudahan bisa ketemu, alhamdulillah bisa ketemu, Allah mempertemukan. Tujuan saya bersama istri, Bu ya. Kebetulan ada teman kuliah namanya Aming, ini Indramayu, dan Mustafa, teman kuliah di Sastra Arab Yayen Yogyakarta dulu tahun 88. Sudah lama saya mendengar nama Buya. Saya agak lama juga ngaji dengan almarhum Gus Dur di Ciganjur. Ya banyak cerita tentang Buya, tapi saya baru tahu belakangan ini. Tujuannya saya satu, silaturahmi, minta izin. Saya sering ngaji Buya lewat YouTube karena pemahaman saya yang awam selaku yang pernah nyantri itu kalau tidak izin kepada seorang guru kurang berkah manfaat ilmunya. Jadi saya mohon izin mengikuti pengajian Buya. Ya saya pilih-pilih terutama yang bicara soal tauhid, juga yang lain-lain. Yang kedua mohon doa restu. Yang pertama langsung saya jawab, Anda resmi jadi santri saya. Kobil tuh, terima kasih Buya. Yang kedua mohon doa restu. Saya memang dalam hari-hari akhir, saya masih anggota DPR RI sekarang. Tapi sesuai pesan Gus Dur, kamu harus berhenti di tahun 2019. Nah sebelum berhenti saya sowan kepada para guru, para kiai, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang ketiga, sedikit saja saya memberikan komentar atas sekilas puisi yang Buya bacakan tadi. Teringat puisi berarti teringat bahasa tertinggi di dalam sastra yang saya pahami, yang itu sulit diungkapkan oleh orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, tidak punya zauk, tidak punya mengalami halan wadokon. Saya hanya ingin tahu bagaimana proses Buya menulis puisi. Saya tidak terlalu paham puisi. Kalau novel saya sedikit bisa paham karena penjelasannya panjang. Kalau puisi memang agak sulit, walaupun saya jurusan sastra Arab yang enggak khatam ini. Jadi saya kepingin tahu proses Buya menulis puisi itu tentu lahir dari pengalaman di latar belakangnya ilmu pengetahuan, dan tentu saja pertanyaan kedua soal rasa. Rasa itu ada harganya atau harga sebuah rasa. Pertanyaannya pendek saja, kalau saya mencintai istri saya, meskipun cintanya itu bertahap, karena pertama kali seneng langsung dinikahkan sama orang tuanya. Jadi tiba-tiba gitu, pokoknya datang langsung dinikahkan. Belum tahu apa arti cinta, begitu punya anak sudah mulai berubah. Anak 1, anak 2, alhamdulillah anak saya 9 Bu ya. Itu berubah terus, tentu semakin cinta. Tapi maksud saya, adakah batas harga sebuah rasa? Sampai di mana batas akhirnya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa itu berakhir sampai nyawa kok. Orang kalau sudah rasanya terganggu, ngasa golok kok. Iya. Sehingga logikanya itu sudah off. Sakit hati sekali. Bayangkan, hanya karena tersinggung saja anak dibelah 2, 3 ikut bapak, 3 ikut anak. Rumah yang di pinggir saya dibelah jadi 2, dijual dibagi 2. Bayangkan, hanya karena tersinggung.
Ketersinggungan ini adalah karena sang istri melihat suaminya berselingkuh. Suami mengatakan saya poligami, istri mengatakan Anda selingkuh. Ya. Mana mungkin cinta dibagi dua? Nggak mungkin. Bayangkan. Ya. Sekarang tidak ada maaf bagimu, kita berpisah. Ini kan agama, tidak ada urusan. Aku sakit. Bayangkan. Jadi artinya ini kalau ngaji rasa, bener-bener rasa, nggak mungkin orang menyakiti hati istri mengatakan sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Bilang aja sunnah nafsu. Ya. Itu lebih tepatnya. Ya, Kang Khotibul Umam ini beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi Demokrat kalau nggak salah Kang. Pernah di PKB dan pernah di Demokrat. Yang terakhir tahun 2014 Kang ya. Sampai sekarang ya masih. Masih ya. Oke, 2019. Di penghujung ya. Iya, di penghujung. Ini nggak nyalon lagi nggak? Nah, Enggak. Ya udahlah, jadi kiai aja dah. Iya. Iya, ini beliau nih baru datang, belum sempat Iya. ketemu dengan Buya. Ya Demokrat mah Ahmad Mubarak itu teman baik saya. Ahmad Mubarak mengatakan ini Gus Dur mati, lahir Gus Dur baru lagi gitu. Iya. Iya. Tapi Gus Dur sendiri juga pernah bilang dulu tuh di Indonesia ada 3 orang yang berpikir analisis tuh ya. Iya. Quraisy bukan Nur Halis Majid, Pak Sakur, saya panggil Pak Sakur dan Cak Nur, 3 orang. Jadi banyak teman-teman kesini pengen tahu orangnya kayak apa gitu. Ternyata orangnya kecil mungil. Oke. Ya, kita teruskan lagi di apresiasi puisi pagi hari ini. Tapi tadi sebenarnya Kang Khotibul Umam itu ada pertanyaan begini, Buya. Bagaimana proses Buya membuat puisi, begitu Kang ya? Betul. Ya. Oh iya, saya bukan aja lah. Memang saya ini memang gemar menulis ya dulu, menerjemahkan buku-buku Arab tahun 68, 69 tuh. Kemudian saya di negara-negara Arab di luar lah, di Eropa semuanya itu tahun 71, pulang tahun 91, jadi 20 tahun. Saya di London juga keluar masuk teater ya, dan memang spesialisasi saya adalah dialog teatris. Jadi artinya metode membuat dialog dalam suatu teater. S1 saya itu kritik sastra objektif terhadap karya-karya novelnya Yusuf As-Sibai, novelis Mesir. Beberapa karangannya banyak, puluhan novel-novel itu kita kritisi dari sisi dialognya, dari sisi plotnya, dari sisi sinopsisnya. Kemudian saya S2-nya itu di linguistik ya, dan S3-nya di bidang dialog teater, tapi itu tidak sampai karena promotor saya itu jadi menteri riset. Ngomongnya sudah Anda lulus, tapi gimana lulusnya? Lucu kan? Ya dulu waktu jadi dosen maka kita tiap hari bisa ketemu ya, per halaman per bab. Setelah jadi menteri kan ngantri. Iya. Lah kalau setahun nggak bisa ketemu segimana? Itulah. Ya itulah persoalannya. Oke lah. Jadi itu sesungguhnya orang panggilan saya profesor itu sesuka-suka mereka aja. Yeah. Saya tidak pernah menyatukan kiai saja, nggak pernah saya tuh Abdul Syakur Yasin kan gitu. Itu dipanggil murabbi ruhina, mursiduna, macam-macam, capek ngomongnya. Udahlah, mangga aja. Gus Dur kan Gus Dur aja kan. Saya juga sudah, saya nyaman dipanggil Buya Sakur juga, itu nyaman kok. Buya kan dari Abuya bapak panggil. Dulu saya panggilnya Pak Sakur, ini sekarang Buya. Sama kok, hanya bedanya Arab sama Indonesia. Itu salahnya. Jadi
Ya memang saya itu di bidangnya seperti itu. Nah, tetapi saya kan terkenalnya kan kiai. Iya. Ya. Jadi sebetulnya mah yang membuat saya jadi kiai, kamu juga yang membuat saya kiai. Karena setiap hari saya ditanya bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya lah gitu. Lama-lama kan jadi kiai saya lama-lama nih. Itu aja persoalannya. Oke, dan beliau juga adalah seorang penulis, Bu ya. Ya. Dan beberapa tulisannya sudah bisa dilihat ya. Ya. Oke, kita teruskan lagi Bu ya. Ini ada satu pertanyaan dari YouTuber di Jakarta, namanya Alfian Bu ya. Oh ya. Ya, dari Alfian. Bagaimana kiat-kiat khusus untuk manajemen rasa nih Bu ya, agar lebih sensitif terhadap perasaan orang lain? Oh iya, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi begini ya, memang kita ketika lahir itu kita hanya dibekali dengan insting dasar, rasa nyaman dan rasa tidak nyaman. Rasa nyaman ini ketika perutnya kenyang dan tidur. Ketika tidak nyaman dia nangis. Ya. Dari dua insting ini, insting dasar itu yang insting dasar, lalu perkembangannya nanti dengan cinta, dengan emosi, dengan marah, dengan kecewa, itu adalah tumbuh dari insting bawaan itu, dari ghariza asliya. Tetapi ketika nanti menjadi perilaku sehari-hari, itu namanya sudah ghariza juga, insting juga, tapi ghariza muktasabah, artinya insting yang hasil proses pendidikan. Kita secara insting mungkin nyaman hidup bersih, ya kan? Tapi siapa yang mengajari kita habis berak itu cebok? Itu pendidikan. Kalau dulu kita tidak dicebokkan orang tua, kita nggak cebok. Yeah. Ibnu Tufail itu membuat satu filosofis hipotesa. Seorang bayi yang tinggal di suatu pulau dan dipelihara oleh, ada Robinson Crusoe dan ada juga Ibnu Tufail. Karena yang melihara itu serigala, dia jalannya merangkak. Karena ghorizanya itu, insting itu tidak ada proses edukasinya, ya asli itu aja. Yeah. Kalau minta makan juga menjerit kayak serigala. Nah, Robinson Crusoe juga mencoba untuk menggali insting dasar manusia seperti apa, ya dalam keterbatasannya. Saya tadi di dapur, saya tadi tuh masuk mungkin ya lama tuh, tahu nggak apa yang saya amati? Saya punya kucing baru melahirkan. Dia rupanya pengen makan, istri saya lagi di rumah sakit ini nih, masih di sana. Saya buka sedang menyusui anaknya. Anaknya itu meronta-ronta ingin mencari susu. Rupanya nggak kena-kena, ibunya itu tuh muter-muter badannya sambil dipeluknya. Itu ada kasih sayang ibu kepada anak. Ini insting. Ini adalah pikiran. Binatang punya pikiran tapi tidak punya logika. Ya, saya mengatakan bahwa baru saja cerita dengan Kang Maman ya, kegila-gila banget sih. Saya punya teman umur 50 tahun baru bisa bikin rumah. Terlalu kan? Yeah. 50 tahun baru bisa bikin rumah. Burung sealam dunia bisa bikin rumah semua kok. Tetapi rumah burung dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Itu bedanya. Rumah kita setiap kali berubah. Sekarang lagi musim minimalis ya. Itu kan terus berubah. Bentuk jendela yang tadinya lebar menjadi sempit, menjadi panjang, ya dengan istilah Spanyolan dan sebagainya. Itu kan dengan bentuk tiang yang bermacam-macam, terus berubah. Jadi sangat dinamis sekali. Nah makanya ketika kita juga rasa itu bagaimana tahapnya, ya tidak bisa tidak lepas dengan pendidikan.
Bagaimanapun juga dengan pendidikan. Ketika Anda pendidikannya di sekolah apa, alirannya apa, kalau masuk sekolahnya di aliran yang agak keras, ya Anda alasannya keras. Ya. Kalau Anda masuknya di pendidikan tradisional, ya seperti itu. Yang muncul mindernya, nggak percaya diri. Ya. Ya, kalau ini overacting, gitu, merasa paling benar sendiri kan gitu. Ya. Itu tergantung pendidikan Anda. Akhirnya Pak Hidayah juga. Jadi kemudian tadi yang tanya, Buya, kalau watek tuh bagaimana merubahnya? Kalau batuk ada obatnya, kalau watek nggak ada obatnya. Ya. Ya, istri saya sih bilang, ini Buya ini orangnya mah keras betulnya. Kelihatan lembut karena dipoles dengan ilmunya aja. Ya. Jadi saya kira pengetahuan itulah yang akan mewarnai kualitas rasa kita sendiri. Semakin Anda pengetahuan semakin luas, maka rasa Anda pun semakin luas. Oke. Jadi ikut pada proses edukasi yang selanjutnya. Nah, tetapi di sini pada puncak rasa tinggi dalam pemahaman sufi yang saya pahami, masih banyak orang menolak bahwa sufi adalah bid'ah. Padahal sufi bagi saya bukan muter-muter tasbih, Ya. tapi membangun rasa. Sensitivitas tadi. Sebetulnya begitu. Kita sendiri, kalau Anda meyakini Tuhan Anda masih dengan logikamu masih rapuh. Kapan kita mengatakan? Sekarang apa? Dasarnya sok dilogikakan Tuhan ada, sok pakai logika. Ujung-ujungnya mana buktinya Tuhan ada? Ada langit, ada bumi. Kan begitu? Betul Pak Khatibul Umam. Saya uji sekarang. Kalau iya itu betul sebagai bukti logika, bukti logis bahwa Tuhan ada langit, ada bumi. Oke. Sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, sebelum ada Big Bang. Big Bang saja teori daripada George Lemaitre ini sendiri yang disosialisasi oleh George Lemaitre itu sendiri juga saya menduga ini Big Bang episode yang keberapa. Sebelum itu saya yakin sudah ada Big Bang lagi. Ya. Ya. Sampai kepada galaksi yang baru teramati oleh teleskop Hubble itu baru 10 galaksi. Saya yakin bermiliar-miliar galaksi. Dan satu galaksi bermiliar-miliar bintang. Di sekitar bintang berpuluh-puluh planet. Di sekitar planet berpuluh-puluh satelit. Semuanya berputar, di tengahnya adalah black hole. Ya. Ya, ini ledakan pertama kapan? Apakah ini ledakan pertama atau enggak? Karena dia memperkirakan adalah 14 miliar tahun yang lalu Big Bang itu terjadi. Ya, dalam prosesnya bumi sendiri itu 4 miliar baru mendingin dan baru ada kehidupan. Oke. Adam itu sekarang episode yang keberapa? Nah, sebelum Allah bikin alam semesta, belum ada langit, belum ada bumi. Saya tanya, sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, Anda saya tanya, yakin nggak ada Tuhan? Yakin? Buktinya mana? Pada saat itu Anda tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Logika Anda tumpul di sini. Dan nanti setelah kiamat digulung semuanya. Dan Allah mengatakan limanil mulkul yaum, siapa yang menjadi raja paling hebat sekarang? Lillahil wahidil qahar. Hanya aku sendirian. Ketika semua tidak ada, saya nanya lagi, masih ada Tuhan enggak? Ya. Ketika tidak ada langit, tidak ada bumi, Anda tidak punya bukti adanya Tuhan. Dan pada akhirnya orang yang yakin Tuhan pun tidak bisa membuktikan secara fisik Tuhan ada. Dan mengatakan tidak ada pun tidak punya bukti fisik Tuhan tidak ada. Tetapi aku meyakini Tuhan ada adalah dengan rasa. Kalau malaikat
Kau yakin Tuhan ada? Yakin. Mana buktinya? Aku yang merasakan. Ya, luar biasa Kang Rahman. Betul sekali. Ketika kita menggunakan logika tanpa rasa, maka semuanya akan menjadi kaku ya. Sangat kaku. Iya. Baik Buya, ini waktunya semakin menipis ya. Dan baik sahabat Buya di studio maupun di viewer Wamima TV di channel YouTube KH Buya Syakur Yasin MA, Anda bisa juga berpartisipasi untuk bisa like kemudian mensubscribe agar Anda senantiasa mendapatkan notifikasi khusus setiap harinya. Karena insya Allah Buya Abdul Syakur Yasin MA akan selalu menjumpai sahabat Buya semuanya selama bulan Ramadan ini. Dan baik Buya, apa yang harus bisa disampaikan dari puisi Buya pagi hari ini tentang harga rasa? Barangkali ada hal yang krusial yang harus disampaikan. Saya ini ada studi kasuistik tentang pernikahan. Seorang naib datang kepada saya, ya saya selalu menjadi narasumber untuk para naib di Indramayu. Itu dulu tiap bulan kita ketemu, kita tatar mereka, karena memang banyak naib-naib muda yang dasar literasinya kurang lengkap tentang pernikahan. Itu di setiap bulan sekali. Udah selesai. Nah, salah satu diantaranya mereka berkonsultasi. Ini bagaimana ada orang mau kawin. Ini bapaknya bapak angkat. Tetapi dia maksa pengen jadi wali. Ini kan kasus. Sehingga naib itu kan naib ini sering bermasalah di masyarakatnya. Ya, karena masyarakatnya nggak mau tahu. Kata Pak Naib, nggak bisa, wali itu bapak aslinya. Apa jawabnya? Ini anak saya pelihara dari masih cotot. Cotot itu baru lahir dari masih jabang bayi, sudah saya mengasuh. Kan gitu. Tanah saja ketika kita menguasai sudah 20 tahun, itu sudah pemutihan kok. Apalagi ini anak sudah sampai umur 25 tahun. Saya maksa sampai bertengkar. Saya bilang, Pak Naib, jangan terlalu bodoh lah. Sudah nggak usah bertengkar masyarakat. Sekarang tahu nggak bapaknya masih ada di mana? Di Bangkaloa. Oke, sekarang gini aja. Kamu datang ke bapaknya, ya kan gitu. Anaknya nggak usah ikut dibawa ke KUA. Pengantin laki-lakinya dibawa lagi, lu kawinkan di situ. Bapak aslinya Jawas tuka, wangkah tuka, binti kata wakata, bimahari kata wakata halal. Mantunya bilang qabil itu saja, sudah saksinya ada, sah, selesai. Udah, itu yang mengesahkan. Lalu kamu datang lagi ke bapak angkatnya, oke, bapak yang mengangkat, silakan dikawinkan dengan sandiwara, selesai kan? Nanti di bukunya gimana nulisnya? Ya tetap aja bapak angkatnya, nggak apa-apa. Ngotot sih. Masa nggak jadi kawin? Jadi di sini artinya studi kasuistik. Ini banyak sekali yang menjadi masalah karena di juklak dan juknisnya itu nggak lengkap seperti itu, Pak Naib. Jadi kebingungan. Dan ini sah ya Bu ya? Ya sah. Yang penting berarti sahnya. ini kawinnya sah. Dan itu bapak angkatnya merasa aku yang mengawinkan, padahal hakikatnya itu pernikahan sandiwara. Betul nggak? Iya. Nah itulah makanya itu. Jadi saya kira kita harus bisa bisa ada jalan keluar lah. Iya jangan bodoh banget gitu. Nah itu makanya juga anjuran kepada siapapun yang ikut menonton TV ini, tolong jangan menyembunyikan yang sebenarnya. Kalau dia memang anakmu, katakan anakmu. Kalau anak angkat, katakan anak angkat. Kalau anak jadah, katakan anak jadah kepada Pak Naib, dan ini konfidensial. Hanya Pak Naib, orang tua, dan kakak menag yang tahu. Dan surat-surat nikah wali hakim adalah harus dirahasiakan, jangan digelar. Top secret ini. Mangga silakan, mau dengar atau tidak. Ya,
Setuju nggak kira begitu? Setuju. Nah, supaya sah kawinnya. Iya. Nah, kalau nikahnya nikah walinya wali hakim, ya silakan dikawinkan secara diam-diam di kantor kau kan sah, ya kan? Nah, baru silakan bapaknya itu nanti pura-pura mengawinkan, kita menutupi aib orang lain. Tolong dong, jangan membongkar keburukan orang lain. Sebab begini, saya sendiri ketika saya bertemu dengan seseorang, lalu dia menceritakan keburukan orang lain, saya curiga suatu saat dia akan menceritakan keburukan saya kepada orang lain. Itu aja persoalan. Kalau sudah begitu, saya sudah mulai menjaga diri, saya tidak banyak bercerita. Logikanya, ketika Anda berdosa karena tidak berbicara, dosa Anda tidak ada yang mencatat. Tetapi kalau dosa karena berbicara, dosa Anda akan dicatat orang. Makasih. Luar biasa. Oke, terima kasih Buya, sangat menarik pagi hari ini. Dan Kang Rahman, ada hal-hal yang harus disampaikan di kesempatan pagi hari ini di menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir saya kira yang disampaikan sama Buya bahwa rasa itu adalah dibangun atas dasar sensitivitas. Ya. Oke. Betul. Itu saja? Itu saja. Baik, terima kasih sahabat Buya dan sahabat Wamima TV yang saat ini masih juga harga rasa. Dan kata terakhir yang mungkin saya harus sampaikan, bagaimana kepribadian kita menjadi bernilai ketika kita